Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ambisius pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari desain explanation report kami pada mata kuliah pengalaman pengguna. Next. Pada bagian introduction di sini kami bertujuan untuk membuat suatu aplikasi yang memudahkan para calon mahasiswa dalam memilih jurusan dan berkonsultasi mengenai jurusan serta universitasnya. Untuk latar belakang di sini kami mengambil 3 latar belakang sebagai berikut. Next. Dan untuk predisposition di sini ada 4 poin sebagai berikut. ada Principal Design Framework. Principal Design Framework adalah suatu kerangka kerja mendesain dengan tahapan awal analisis yang mana dalam tahapan analisis terdapat predisposition, research, dan insight. Lalu mengarah pada sintesis yang dialami terdapat konsep, prototipe, dan strategis. Lalu dari riset adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian pengumpulan data untuk menjawab predisposition. Metode yang kami gunakan untuk mengumpulkan data adalah interview, shadowrun, dan kuesioner melalui Google Form. Lalu partisipannya adalah anak SMA yang sederajat dan juga mahasiswa yang salah dalam mengalami pengambilan jurusan. Berikut research schedule-nya, berikut research question-nya, dan berikut questionnaire question-nya. Berikut pertanyaan untuk calon mahasiswa. Berikut pertanyaan untuk mahasiswa salah jurusan untuk wawancara. Lalu insight. Baik, lanjut ke insight. Insight merupakan sebuah nilai dari hasil penemuan tren atau model yang diperoleh dari beberapa data yang terkumpul. Berdasarkan keterangan tersebut, kami melakukan penelitian dan juga beberapa metode untuk pengumpulan data dengan tujuan agar dapat diekstrak atau diperdalam kembali. Dari hal itu, kami langsung ke konsep. Konsep dalam desain merupakan solusi yang menjawab permasalahan desain. Pada tahap ini, kami akan menghasilkan beberapa ide berancangan berupa sistematik transformasi desain. Untuk menentukan konsep tersebut, kami mengumpulkan beberapa teknik pengumpulan data dan juga beberapa insight tersebut kami kumpulkan di mana nantinya akan kami evaluasi. Lalu untuk tahap memprioritaskan kami membandingkan antara satu konsep dengan konsep lainnya, seberapa pengaruh dengan goals. Lalu prototype. Berdasarkan tujuan dan concepting yang telah kami lakukan, pembuatan prototipe dilakukan dengan memperhatikan tujuan utama, yaitu sebagai solusi untuk membantu calon mahasiswa yang kesulitan dalam menentukan universitas ataupun jurusan yang tepat dengan passion atau minat. Dengan cara membuat list fitur yang akan diterapkan pada prototipe seperti grup diskusi, konsultasi, tes minat dan bakat, informasi jurusan, dan webinar. Lalu perencanaan ini digunakan untuk melakukan testing dari prototipe yang telah kami buat. Nantinya akan ada responden yang melakukan testing. Berikut rencana uji usability-nya. Produknya ada aplikasi jurusan, yang mengujinya ada Rizky berikut. Lalu berikut ada tujuannya, ada partisipannya sebanyak 5 orang, dan tempat dan tanggalnya berikut. Lalu rencana uji usability ada link prototype, ada link kuesioner, Google Form, lalu berikut prosedur. Lalu berikut usability goals. Jadi kami akan mencari pertama adalah learnability, yaitu aplikasi yang diciptakan untuk mudah untuk dipelajari user. Berikut pertanyaannya. Lalu untuk mencari effectiveness, user dapat menggunakan aplikasi. Berikut pertanyaannya juga. Lalu ada flexibility, yaitu aplikasi yang dapat digunakan dengan fleksibel dalam menjalankan teks-teks. Berikut untuk pertanyaannya, dan attitude, yaitu aplikasi memberikan dampak positif terhadap pengguna. Berikut untuk pertanyaannya. Lalu berikut pertanyaan tambahan. Lalu result. Dari background yang dijelaskan tadi, jadilah result dari metode Principal Design Framework. Dari diagram tersebut menunjukkan hasil prinsipal diagram yang telah kami buat. Mau dimulai dari predisposition, research, insight, concept, dan jadilah prototype.
predisposition diambil dari permasalahan luas yang kami angkat. Untuk mencari tahu lebih dalam dari predisposition yang ada, kami membuat research question untuk mendapatkan hasil research. Untuk mendapatkan research, kami melakukan literatur review, observation, and interview. Hasil research tersebut dijadikan dasar untuk membuat insight. Dari insight yang ada, dibuat beberapa konsep yang akan dijadikan fitur dalam aplikasi kami, dijadikan prototype untuk aplikasi konsultasi minat bakat dan jurusan. Berikut riset untuk literature review. Berikut yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lalu kesimpulannya banyak sekali mahasiswa baru yang tertarik untuk melanjutkan kuliah di jurusan ini. Tetapi dari mahasiswa tersebut belum mempertimbangkan yang mendalam, yang mana akan menyebabkan permasalahan lebih lanjut. Lalu ada berikut hasil observation-nya melalui Google Form terdapat dengan jumlah 33 orang dengan target anak SMA atau sederajat. Berikut hasil dari pertanyaan dari Google Form. Berikut bukti wawancara dengan mahasiswa salah jurusan, Hansen Perdana. Berikut pertanyaannya. Lalu dengan David Marlix, mahasiswa salah jurusan. Berikut pertanyaannya. Lalu calon mahasiswa anak SMA. Berikut pertanyaannya. Lalu dengan calon mahasiswa anak SMA. Berikut pertanyaannya. Berikut dengan calon mahasiswa anak SMA. Berikut pertanyaannya. Lalu research hasil question. Lalu insight-nya. Dan research question-nya kenapa mahasiswa salah memilih jurusan. Dari hasil wawancara dari kedua orang di atas, mahasiswa salah memilih jurusan dikarenakan tidak tahu potensi di awal dan jurusan kehendak pilihan orang tua. Lalu yang kedua, kenapa calon mahasiswa belum tahu tentang apa yang dipelajari di jurusan yang diinginkan. Dari hasil survei, 75% calon mahasiswa mengetahui yang akan dipelajari di jurusan tersebut, dan 25% sisanya tidak, dikarenakan tidak mengetahui research, tidak melakukan research. Lalu yang ketiga, kenapa calon mahasiswa bingung dalam menentukan jurusan. Dari hasil survei, 27 responden, 11 orang tidak mengetahui jurusan yang diinginkan dan 16 orang saya mengetahui. Lalu terdapat berbagai alasan kenapa calon mahasiswa bingung dalam menentukan jurusan, tapi alasan utama mahasiswa bingung dikarenakan prospek pekerjaan dari jurusan tersebut. Lalu yang keempat, kenapa calon mahasiswa sulit menentukan minat dan bakat. Menurut survei, masih ada orang yang tidak mengetahui passion dalam diri mereka dan mereka tidak melakukan suatu eksplorasi untuk menemukan passion mereka. Lalu insight statement. Baik, lanjut ke insight statement. Berikut merupakan insight statement yang kami peroleh dari hasil research kami. Yang pertama adalah dikarenakan belum mengetahui potensi yang dimiliki sebelum memilih jurusan. Untuk yang kedua, kurangnya jangkauan yang luas dalam mendapatkan informasi. Lanjut ke yang tiga, alasan utama dikarenakan tidak mengetahui prospek jurusan tersebut. Dan yang keempat, tidak ada kemauan untuk mencari minat dan bakat. Lanjut ke desain konsep. Desain konsep yang kami peroleh yang pertama adalah grup diskusi. Lanjut ke yang dua adalah informasi seputar jurusan. Lalu yang ketiga adalah psikotes dan keempat adalah webinar. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan para ahli. Lanjut ke prototype. Baiklah, pada bagian ini adalah highlight dan detail prototype dari konsep yang telah dijabarkan di atas. Yang pertama ada highlight dan detail prototype dari grup diskusi. Lalu yang kedua informasi seputar jurusan. Adapun yang ketiga psikotes, yang keempat webinar, dan yang terakhir adalah konsultasi. Lalu ada thin slicing. Dimulai dari Hero Flow, ini memvisualisasikan aliran ideal dari prototype. Yang kedua ada fitur. Next, oke, fitur. Ini mengidentifikasi fitur di setiap layar. Next. Lalu ada komponen, ini juga mengidentifikasi komponen pada setiap layar seperti panel navigasi. Lalu yang keempat, dokumen.
Di sini kodifikasi fitur, komponen, dan kontrol. Lalu ini berikut hasil dari evaluasi usability kok. Berikut pertanyaan hasil dari Google Form pertanyaan-pertanyaannya. Dari 5 jawaban dari 5 narasumber tersebut. Tanda hijau mengatakan warna hijau menyatakan bahwa menjawab iya dan warna merah menyatakan bahwa menjawab tidak. Lalu berikut kritik dan sarannya. Lalu berikut buktinya. Kenapa Anda menurut Andi Fajria, psikolog pendidikan dari Integrity Development Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia 87% mengalami salah jurusan dikarenakan berbagai banyak alasan. Oleh karena itu, kami ingin membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasi ini memberikan fitur-fitur di antaranya seperti memberikan tes psikotes untuk memberikan rekomendasi jurusan, lalu ada webinar untuk meyakinkan dalam memilih jurusan, lalu ada grup informasi untuk share informasi, lalu ada informasi seputar jurusan untuk memperoleh informasi. Lalu aplikasi ini juga memiliki tampilan yang menarik dan simpel, jadi mudah dipahami dan digunakan. Lalu untuk pemahaman yang kami dapat setelah mengerjakan proyek tugas besar adalah seperti dapat mengetahui proses dalam menyelesaikan ide masalah menggunakan Principal Design Framework, lalu menggunakan research untuk mengumpulkan data agar menjawab research question dan predisposition, dan lainnya juga. Baik, untuk konklusi di sini kami bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan survei yang telah kami lakukan, sebagian besar para calon mahasiswa sudah mengetahui jurusan yang akan dituju serta universitasnya, lalu mata kuliah yang akan dipelajari seperti apa, dan juga di balik itu sebagian juga calon mahasiswa belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi dari peran tersebut. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat membantu permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan dengan fitur-fitur yang sudah diterapkan pada aplikasi. Next, untuk rekomendasi aksi di sini ada beberapa rekomendasi, yaitu tes psikotes, webinar, lalu ada membaca referensi tertentu sesuai dengan informasi yang akan dituju dengan jurusannya ataupun universitasnya. Oke, ini merupakan referensi yang digunakan. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lah ya. Udah.